di tempat sini ditemukan di Jambangan sekitar tahun 9, kalau tidak salah 95-96. Sobek bro, sobeknya lebar sampai pangkal paha. Halo bolo-bolo dah budaya, hari ini kita akan melakukan pendataan lagi. Sekarang kita ditemani oleh ini pemandu di Desa Mbrubung. Beliau adalah Bapak Supriyadi. Pak Supriyadi ini warga asli Kebonagung, Pak ya? Mbrubung, asli Mbrubung. Oh, Desa Mbrubung. Dukuh Mbrubung. Nanti kita diantar untuk menitik dan memetakan temuan-temuan yang ada di sekitar Patirtan Geneng. Ya, ikuti terus perjalanan kami. Ini kita menemukan bata kuno yang utuh. 32. Kepanjang 32, lebar 20 cm. Ketebalan bata 8 cm. Ini di area sini masih di sawah lemah tulis. Dulu pernah ditemukan struktur bata kuno. Nah, kini sudah menjadi lahan pertanian aktif. Oke, ini ketemuan lagi. Titik A10 ada struktur. Yang terlihat masih ada 3 lapis bata kuno. Masih di situs Watu Tulis, Desa Mbrubung. Ini Mas Ebi akan mengukur. Per total. lebar. Panjang apa lebar ini, Mas? Panjang. Lebar. Ini yang terlihat masih 3 lapis bata. Dan juga ada pecahan-pecahan gerabah. Ini juga pecahan gerabah. Ada pecahan keramik juga ini. Ini keramik putih. Ini setiap langkah pasti ada bata-bata, temuan bata kuno. Jadi di sepanjang sawah ini ya, banyak sekali temuan bata-bata kuno. Mungkin bekas pemukiman padat penduduk. Ini ada pundukan atau bukit kecil. Ini adalah tumpukan bata-bata atau pecahan-pecahan bata dari sawah-sawah pertanian masyarakat. Jadi dikumpulkan di pinggir sawah. Jadi sebenarnya di sawah-sawah ini semuanya dulu ada struktur dan pecahan-pecahan gerabah sangat banyak sekali. Ini dulu bentuk lokasi di sini bagaimana Pak dulu? Kondisinya dulu. Kondisi seperti budukan atau di bukit lah namanya, tapi agak rendah. Cuman dulu waktu petani penggarap itu waktu meratakan tanah itu menemukan sebuah kayak bangunan bata, tapi bata merah sedikit, di bawahnya itu banyak batu alam tapi sudah ditata rapi. Oh, berarti dulu di sini banyak tatanan batu-batu alam. Menyerupai bangunan gitu ya? Menyerupai bangunan. Itu dibongkar sekitar tahun berapa Pak? Kalau cerita dari nenek moyang itu sekitar tahun berapa? Nah, sekitar tahun 60-an. 60-an ya, dibongkar ya. 60-an. Ya, ini kita menuju ke sumur gua bawah tanah. Ini lokasinya di tebing sungai. Nah, itu dia sumurnya. Ini sumur A12 ya? A12. B. A. B. Ini kita berada di atas gua. Ini yang kelihatan sekitar kedalaman 4 meteran. Masih ada terowongan ke arah selatan. Kata Pak Supriyadi tadi ada tangga Pak ya? Tangga ke bawah. Jadi ini kayak sumuran menuju ke arung. Ini mengukur mulut sumur, mengukur-ngukur ya. Sekitar 60 kali 100. Kita menuju ke arung.
masih ada arung lagi. Ini arung 1 sebenarnya, yang 2018 kita pernah data. Kita akan koordinat untuk pemetaan. Ini mereka pada kebingungan untuk mencari jalan turun, padahal Pak Supriyadi seperti ninja. Culit, culit, culit. Ternyata lokasi nggak terlalu jauh dari sumur yang barusan. Kita akan menuju ke gua atau arung. Ini kita menemukan arung lagi. Airnya masih deras mengalir. Itu dia Mas Mas Ebi mau masuk gua. Banyak katanya berbau kelelawar. Mungkin di dalam sudah jadi sarang kelelawar. Kita coba masuk ya, kayak apa lokasinya di dalam gua. Ini airnya sangat jernih dan masih deras sekali. Kemarin ada yang tanya banyak ikan katanya. Di dalam ternyata baunya cukup menyengat, bau kelelawar, dan di tebing arung ada banyak tumbuh jamur mengeluarkan fosfor, jadi seperti lampu ya, bercahaya gitu. Kita lihat kedalaman masih sangat jauh ke dalam ya. Ini airnya sangat jernih. Kalau di sisi utara ada cerukan tapi sudah tertutup ya. Oke, kita susur sungai sekarang menuju beberapa titik yang diinformasikan ada arung. Banyak gua di tepi sungai ini. Ini sungai sebenarnya kali corah dari Gunung Kelud, cuman di arah selatan dari Patirtan ya, sekitar 1 kilo, dipotong oleh Kali Serinjing. Nah, mungkin ini bukti ya bahwa Kali Serinjing itu memang kali buatan yang memotong beberapa kali-kali alam dari corah Gunung Kelud. Itu guanya kelihatan kecil, hanya sekitar setengah meter ya. Tingginya sekitar setengah meter. Piuk tambah ombo. Ambesan. Itu yang sudah longsor. Ya sih, longsor dengan kurang dulu istilahnya. Iya. Tinggi 50, lebar lebar 35. Ini yang kelihatan karena longsor, dan kedalaman yang masih kelihatan 110. Terus ketutup longsoran tanah. Ada lagi, ada gua lagi. Kita temukan gua lagi. Ini lokasinya agak naik ya, lokasi guanya. Kondisi juga setengah sudah longsor, jadi ketutup. Yang kelihatan sekitar 50 cm juga, setengah meter juga. Ini arung titik A13. Mungkin di dalam ada, kalau nggak landai nyambe. Karena di mulut gua ditumpuk-tumpuk pasir ya dari arung dalam. Ya, ini di pinggir sawah kita temukan batu gores. Ada 3 goresan benda tajam. Ini juga peninggalan kuno juga. Ya, ini kita berada di lokasi bekas temuan jambangan ya, jambangan yang berbahan batu dan sekarang berada di Museum Desa Ambrumbung. Ini lokasinya berada di sini dulu. Ini dekat Kali Corah, sebenarnya bekas Kali Corah dari Gunung Kelud. Ini kalau kita jalan ke utara terus bisa sampai ke arung-arung atau gua-gua dan Kali Tempuran. Lokasi situs Patirtan Geneng. Dulu di sini pernah ditemukan jambangan dari bahan batu istilahnya, sekitar kurang lebih 1,5 meter panjang, terus lebar sekitar 80 sampai 90.
di tempat sini ditemukan di Jambangan sekitar tahun 9, kalau tidak salah 95-96 waktu pengangkatan dibawa ke Balai Desa. Itu atas perintah siapa Pak kok dipindah ke sana? Bukannya perintah, itu inisiatif warga. Oh. Daripada di sini dibongkar atau dipecah sama petani, lebih baik dikumpulkan. Kita menuju ke sumber Wringin Putih. Itu ada di bawah sana, lokasinya masih ke sana lagi. Ini di persawahan jagung-jagung warga Desa Merumbung dengan background gunung Anjasmoro. Di dekat sumber Wringin Putih, ini lokasi yang ditunjukkan Pak Supriyadi adalah lokasi temuan Yoni yang terakhir ya. Sekarang disimpan di Museum Balai Desa Merumbung. Ini lokasi temuan Yoninya. Tidak jauh dari sumber Wringin Putih. Lokasinya di mana dulu, Pak? Di sini, Pak. Oh, di situ lokasi temuan Yoni, Ya, ini ada ke utara, Panturan. Oh, nggih. Selain Yoni, apa ada struktur bata-bata kuno, Rin? Ada struktur bata kuno seperti di bawahnya lingga itu ada tatanan bata, struktur bata yang menjepit lingga Yoni. Oh, gitu. Posisinya di sini. Tapi ini kurang dalam, kira-kira ya 70-an cm lah. 7 cm ke dalam lagi, Pak ya? 70 cm. Masih ada struktur batanya di sini. Ini juga masih ada fragmen bata kunonya. Ini salah satu bukti. Terus ke utara sekitar 5 meter ditemukan lagi sama kakak saya. Itu apa ya? Seperti pentungan. Lingga nih. Batu kayak alu gitu, Pak? Kayak alu. Oh. Jadi kayak alu, tapi atasnya itu ditutup sama bata merah gini. Lingkar. 4 batanya. Oh, sekarang di mana, Pak? Sekarang ada di Sumber Beji. Oh, ditaruh di Sumber Beji. Ya, sekitar 5 meter dari sini. Oke, ke nanti kita kunjungan ke Sumber Beji. Ya, ini adalah struktur yang masih terlihat di bekas temuan Yoni. Jadi menurut Pak Supriyadi dulu ditemukan terjepit sama bata-bata kuno. Nah, ini yang masih terlihat. Ada, kita lihat 1, 2, 3 lapis ke bawah. Ini lapis pertama yang masih terlihat, terus kedua dan ketiga di bawah itu. Dan ini penggalinya. Ini adalah titik A15. Kita menuju hulu daripada sumber Wringin Putih. Ini ada pancuran segar. Sekarang ada di kebun genjer ya. Ini namanya tanaman genjer. Ini ditanam sama warga Merumbung. Ini jalannya semakin rumit. Bagaimana kita nyebrang? Ini masih jam 3, tapi karena ada tragedi kita selesaikan saja untuk hari ketiga ini. Karena celana saya sobek, bro. Sobeknya lebar sampai pangkal paha. Jadi kita lanjutkan besok untuk zona utara. Jadi zona utara untuk terakhir besok. Karena hari ini ternyata kita bisa menyelesaikan zona selatan dan timur. Untuk besok hari terakhir pendataan di Desa Merumbung, kita habiskan yang di zona utara. Oke, sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum. Salam kemajuan kebudayaan. Maju berbudaya. Ini saat mau pulang pendataan ternyata ada tamu dari jauh. Bukannya pendataan temuan kuno, malah dapatnya tomat. Lumayan. Halal loh ya, halal. Mau panen ini ya? Sudah diizinkan sama pemiliknya. Halal Bang nggih. Nggih, matur nuwun. Suwun Pak RT. Jaka-jaka hang sini-sini aku iki. Jaka tapi tasik kok ngebok. Iya, ngono ya ngono.
Saya juga makan ini. Tomat seger langsung dari pohon, petik pohon. Jadi wisata Merumbung ini lengkap ya. Ada wisata alam, ada wisata petik buah, buah tomat, buah sayuran. Buah sayuran. Maling tomat.